A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kita belajar lagi di SMK, subuh menggapai keberkahan, dan mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Ada pertanyaan sederhana yang saya juga sering tanyakan ke diri saya dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka fa'idha faraghta fansab, dalam rangka hari ini harus lebih baik dari kemarin, dalam rangka bagaimana kita jadi pribadi yang semakin dekat dan ingat pada Allah, sebagaimana Allah juga tidak berhenti-berhenti dan tidak habis-habis ngasih kita rezeki untuk nguji kita semuanya, aashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur tuh dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dalam beberapa ayat itu apalah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Adzabi lasyadid itu seram sekali ya Bang Kakak, karena kita tidak akan pernah mampu menang lawan Allah. Apa yang akan kita lakukan supaya keadaan selanjutnya atau ke depannya jadi lebih baik? Ini tidak bisa dijawab pakai kayaknya, katanya, kira-kira, tidak bisa. Jadi kalau tadi Bang Banjir tanya apa poinnya, ini sebenarnya. Jadi setiap duduk, kan sesuatu tuh udah terjadi misalnya. Ini kawan kita udah jatuh gitu. Supaya lebih baik gimana? Kita tonton, kita rekam, atau kita bawa rumah sakit. Badan kita sakit karena misalnya kondisi tertentu. Kita evaluasi apa masalahnya. Oh, kebanyakan makan gula misalnya gitu. Kebanyakan makan sembarangan. Apa yang akan kita lakukan supaya keadaan selanjutnya atau ke depannya menjadi lebih baik. Nah, ini ditempel di meja-meja kerja atau duduk di mana, tempel aja. Ya. Apa yang akan kita lakukan supaya keadaan selanjutnya atau kedepannya jadi lebih baik. Nah, kalau di juz 2 itu kan saya kulus sufaha uminan nas. As-sufaha itu kan orang-orang yang sebenarnya bukan bodoh. Dia tidak mau tahu sebenarnya. Tidak mau tahu tentang keimanan, tidak mau tahu tentang akhirat, tidak mau tahu tentang dunia ini berjalan seperti apa, mana tempat untuk orang gila, mana tempat untuk orang baik. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Contoh ya urutannya Bang Kakak lihat 151. 2 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kayak ada step-stepnya gitu. Urutannya. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu juga. Yatlu alaikum ayatina. Dibacakan dulu. Berarti didiktekan, dikasih tahu. Ini aturan sama kayak kita mau main bola, dikasih tahu, enggak boleh sentuh tangan ya. Kalau nendang di sini ya. Nah, ini free kick namanya, ini penalti, ini tendang tendangan bebas. Al-Baqarah 2151 ya. Abang Kakak buka. 2151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Satu dibacakan dulu. Sebagai pemimpin, berarti kita juga harus kasih tahu. Ini boleh, ini enggak. Ini do, ini don't. Ini jangan, ini boleh. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Apa makna yuzakkikum? Mensucikan kamu. Di mana bisa disucikan? Cuci pakai air? Tidak cuma air. Lafaz yuzakkikum yang paling dekat prakteknya adalah istighfar. Kan gini, begitu dibacakan, oh ternyata babi haram ya. Oh ternyata riba enggak boleh ya. Kita udah pernah melakukan, udah telanjur melakukan itu. Lalu kita bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, ampunkan saya karena ketidaktahuan saya.
Menzolimi diri sendiri, itu dulu kita pikir itu cuma sekedar nusuk-nusuk badan atau ngelukai badan. Nah, ada pemahaman yang lebih dalam yang saya dapat kemarin. Apa, Bang Kakak? Memasukkan makanan-makanan yang tidak sehat ke dalam tubuh, itu termasuk menzolimi diri sendiri. Kita harusnya minum air putih, kita tidak minum air putih. Ya kan? Akhirnya ginjal kita kerja lebih keras. Harusnya tidak boleh masukkan asap. Kita masukkan asap. Itu juga termasuk menzolimi diri sendiri. Karena tubuh kita punya hak untuk sehat. Jadi salah satu oleh-oleh penting yang saya bawa balik dari perjalanan safar kemarin itu pentingnya sehat. Sehat batin, sehat juga fisik. Karena dakwah ini masih panjang sama kakak. Mengikhtiarkan maksimal, oke. Nanti ketemu dia titik-titik simpulnya itu. Wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba. Mengajarkanmu. Pertama kan dibacakan. Habis itu disucikan. Habis itu diajarkan satu-satu. Ini prakteknya begini. Ini stepnya begini. Ayat ini khusus untuk ini. Misalnya gini, 960 untuk zakat. Al-Baqarah 215 untuk infak. Mau nolong orang yang spesifik nih 2215. Misal gitu. 273. Oh, ayat tentang muhasabah 479. Mulai didetailkan. Kayak kita di pondok ada 8 ayat santri. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Apa itu hikmah, Bang Kakak? Kalau hikmah atau mengajarkan hikmah sunnah itu yang paling powerful adalah dengan keteladanan. Baginda Rasulullah itu nyontohkan dan praktekkan juga. Masih banyak PR kita, Bang Kakak. Masih amat sangat banyak sekali PR kita. Berdasarkan satu ayat ini aja, urutan-urutan ini kita harus ikutin. Dan ditutup dengan kalimat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Suruh belajar, suruh upgrade. Nah, Rasulullah ngajar, berarti kita belajar. Rasulullah mensucikan, dia kan ngasih tahu sama kita, ada amalan badan, ada amalan harta, ada amalan hati. Kemarin Ustaz Fahru bicara tentang ujian-ujian seseorang itu, di sini dia. Ujian hati, ujian syahwat, ujian keluarga. Di sisi lain, yang ini ujiannya badan, harta. Emang yang paling tinggi di situ. Bolak-balik di situ ya, putar-putar. Titik temunya di mana? Titik temunya di hati nanti. Badan yang mager, ya kan? Dengan punya harta jadi punya syahwat. Gara-gara harta kena ke keluarga. Dia saling silang-silang gini apa kakak? Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Coba lihat. Syahwat dengan badan nyambung? Bisa. Harta dengan keluarga bisa? Bisa kombinasi. Badan harta dengan badan bisa juga. Apa tuh? Oh, isyraq. Nanti orang yang tidak ngerti dikira listrik mau habis. Jadi, idza soluhal jasadu kulluh. Kalau benar kata Rasulullah, benarlah semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Nah, usikum wa nafsi bitaqullah, Abang Kakak lihat bagaimana syahwat itu bisa merusak badan. Contoh apa syahwat yang merusak badan, Abang Kakak? Makan. Minum yang manis-manis tanpa pernah lihat gitu. Emang enak gitu ya, tapi itu manisnya manis tidak benar. Manis buatan dan segala macam. Kita, mohon maaf, menurutkan hawa nafsu seks misal gitu, berzina. Akhirnya dampaknya apa pada tubuh? Penyakit kelamin dan segala macam. Gara-gara harta keluarga berkelahi ada? Banyak. Jadi syahwat ini di bawah hati ini ada 4 elemen yang saling terhubung. Syahwat, badan, syahwat harta, syahwat keluarga. Jadi bisa syahwat harta, syahwat badan, syahwat keluarga. Bisa? Bisa. Berlebih-lebihan terhadap keluarga. Bisa juga. Semua ujian semua nih Abang Kakak. Nah, yang jadi komandannya adalah hati. Karena hati tidak pernah berdusta, hati tidak pernah bohong. Maka usikum wa ya nafsi bitaqullah, usikum wa ya nafsi bitaqullah.
Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, itu Abang Kakak, ngelembut-lembutkan hati ini supaya kita mudah terima kebenaran. Kan basicnya gini Abang Kakak. Kemarin saya sederhanakan ya. Salat itu kan amalan hati lah. Menghubungkan hati ini sama Allah sebanyak 5 kali gitu. Kayak sering kontak telepon 2, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Ini harus tunduk, harus patuh, harus dengar, harus ini. Kan kita sujud. Hati kita nih harus bisa mempraktikkan value atau nilai-nilai dalam sholat itu ya kan. Nah, lalu apalagi ayaman yang harus kita pelajari? Pahami aturan, mana yang boleh, mana yang tidak. Ini harus cari tahu Bang Kakak. Jangan buta-buta kayu gitu. Jadi kalau ditanya sama anak-anak sekarang atau anak-anak yang mungkin gimana ngajarkan Islam, ajarkan kepada Islam pentingnya sholat. Bukti kau manusia. Itu password banget. Karena hari ini orang yang sholat 5 waktu sudah jadi standar soleh katanya. Cuman mau time management, cuman mau bicara perusahaan, nge-manage waktu yang cuma 1 jam lah anggap ya. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, isya, maghrib 10 menit. 5 kali 10? 50. Berarti anggaplah 1 jam. Abang Kakak tidak bisa manage perusahaan. Kalau manage waktu sholat dia tidak bisa. Menjadikan skala prioritas. Karena sholat ini juga password. Kalau ada catatan sholatnya maka terbukalah semua kebaikannya. Kalau tidak ada, habis lewat. Pelajari yang boleh, yang tidak. Nah biasanya yang boleh dengan yang tidak nih agak pahit-pahit biasanya. Kalau yang boleh-boleh itu banyak. Tapi yang tidak boleh ini biasanya pahit, tidak sesuai dengan syahwat kita. Nah, supaya tambah sempurna Bang Kakak, cari tahu apa ini dia. Allah tuh suka hamba yang gimana? Misalnya gitu. Oh, Allah tuh suka hamba yang sehat. Allah suka hamba yang taat. Allah suka hamba yang rendah hati. Allah suka hamba yang... Cari tahu Bang Kakak. Jadi universitas kehidupan itu, atau SMK ini sebenarnya inti dasarnya tuh 3 poin ini. Pentingnya sholat tepat waktu. STW, karena itu awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Bedakan kita sama orang kafir itu ya sholat. Yang memisahkan kita dengan orang munafik ya sholat. Laisa sholatun asqala alal munafiki minal fajri wal isya. Nggak usah dulu cek yang lain Abang Kakak. Ketemu sama orang, ketemu sama partner, akan kerjasama, lihat gimana dia nyikapin sholat. Kalau nyikapin sholatnya itu dengan cara yang benar, ya kan, insya Allah dia bisa masuk circle kita, bahasanya gitu. Tapi kalau sholat dia skip, nah itu kasih note aja. Kenal tapi jaga jarak. Ayaman dia rajin sholat, belum selesai, itu baru filter awal. Cek pakai duit, 500 ribu, lulus gak? Oh, enggak lulus. Berarti harganya cuma 500. Bukan salah sholatnya ya. Yang salah siapanya? Orangnya. Oh, dia rajin sholat, tapi ternyata dia, mohon maaf, jahil, bodoh, enggak punya ilmu. Berarti tidak belajar. Nah, di SMK ini, Abang Kakak, kita sama-sama cari tahu gitu loh. Ini belajar. Di sini juga belajar. Intinya belajar semua nih. Maka inilah ibadah paling panjang. Sholat itu kan tanda penghambaan. Ya, sholat itu tanda penghambaan, kita sujud. Ya kan kemarin Pak Rudi cerita. Berapa tahun Pak Rudi tidak bisa sujud? 2 tahun. Ternyata bisa sujud itu mahal Abang Kakak. Dan itu rasanya ketika Allah takdirkan ya, Allah kasih cara gitu supaya ini kepala bisa nunduk sujud. Nah itu saat itu darah tuh masuk ke otak. Itu sehat secara fisik. Banyak riset the power of sujud. Kekuatan sujud itu sudah banyak yang meriset. Kenapa sujud itu hebat luar biasa gitu? Apa dampak sujud bagi kesehatan? Bagi kesehatan. Jadi ketika sujud itu kita sujudkan hati kita zahiran wa batinan.
Tuh, meningkatkan aliran darah ke otak, melancarkan sistem peredaran darah, memperkuat otot dan persendian, membantu pencernaan. Manfaat mental, meredakan stres dan kecemasan, meningkatkan ketenangan batin. Secara keseluruhan, sujud sederhana namun memiliki dampak luar biasa bagi tubuh dan pikiran. Tuh, saya kasih ke kawan-kawan. Nih. Sujud. Habis itu kita belajar. Oh, tanda kita sujud secara zahiran wa batinan, kita mau belajar, mau tahu gitu. Dan harus berani mengakui, salah saya. Salah. Ada yang salah. Oh, ternyata yang saya lakukan ini ternyata benar gitu. Karena nyambung dengan yang nomor 3. Apa yang Allah suka. Coba ya misalnya Bang Abu ya. Kita ini pengusaha Bang Abu. Kawan-kawan ini pengusaha. Terus gini, ketika memulai bisnis dengan cara yang misalnya curang gitu. Timbangannya kita ubah-ubah gitu. Terus pertanyaannya kan, apa yang Allah suka? Kira-kira kalau kita bikin pertanyaan nih, Allah suka enggak ya kalau saya nipu timbangan gini ya? Allah suka enggak ya kalau saya makan junk food misalnya gitu? Allah suka enggak ya kalau tubuh saya ini saya pakai untuk malas-malasan misalnya? Allah suka enggak ya kalau saya ini main judi justru dari duit pinjaman online gitu? Ini basic aja Bang Kakak, 3 poin aja nih. Kasih tahu sama anak-anak, entah Gen Z ke apa, ke doktrin kami pro, tempel di rumah gitu. Bikinkan posternya nih. Sholat tepat waktu itu ngelatih disiplin, ngelatih time management. Sholat tepat waktu itu ngelatih kita untuk mau membuat skala prioritas. Dari mana time management? Saya sama kakak belajar ya, ada satu aplikasi sedang kita buat juga. Di aplikasi STW itu, sholat tepat waktu itu apa namanya? Kita jadi tahu gitu. 30 menit sebelum zuhur tuh saya harus menyelesaikan urusan. 15 menit sebelum zuhur tuh harus ngapa? Nah begitu nengok, oh udah tinggal setengah jam nih. Maka cari tempat makan atau restoran yang kira-kira bisa melipir nanti. Misal arahnya kita tahu 1 jam nih. Setengah jam udah masuk. Nah kita udah ngitung. Dalam perjalanan aku nanti, masukkan dalam daftar perjalanan itu, apa namanya, tempat sholat. Dari sholat aja, itu udah beruntun banyak maslahat yang harus kita jadikan skala prioritas. Semua Bang Kakak, nih di sini dia. Apa yang akan kita lakukan supaya keadaan selanjutnya jadi lebih baik. Nah, di bab ini, ya kan? 1, 3 hal fundamental. 1, sholat tepat waktu. 2, hak dan batil. 3, tuh. Baik. Nah, biar gampang. Jadi 3 hal fundamental. Apa yang pertama? Ini kita belajar tentang bagaimana memanage waktu, bagaimana menentukan skala prioritas, bagaimana mengetahui Allah lebih dari segala-galanya. Untuk melatih fisik kita, pikiran kita, hati kita. Yang ketiga, sering-seringlah bertanya apa yang Allah suka. Allah suka enggak kalau saya ini begini? 3 hal fundamental. 3 hal fundamental. Sholat tepat waktu. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Jadi screening awal tuh lihat orang sholat. Begitu azan berkumandang, dia bergerak sholat. Wah, ini bisa dipegang nih omongan. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi belum, masih koma. Jangan langsung terpukau. Tapi bukan berarti nanti dibandingkannya gini. Oh itu lebih baik saya ikut yang itu, Ustaz. Dia enggak sholat tapi tepat waktu. Apa dia jujur? Enggak gitu juga. Ada kok yang sholatnya tepat waktu tapi jujur. Lalu ketahui mana yang hak, mana yang batil. Pisahkan betul hitam putih itu. Jangan jadi manusia abu-abu. Kalau jadi abu boleh, jadi abu-abu jangan. Kenapa Pak Ustadz terburu-buru jadi gampang buat naik emosi? Terburu-buru tuh kerjanya iblis memang. Bersegera dengan terburu-buru tuh beda jauh. Terburu-buru tuh tanpa perhitungan,
Pokoknya yang penting selesai. Tidak ada identifikasi, tidak ada research. Hak dan batil. Abang kakak pisahkan betul-betul. Mana hak, mana batil. Cari tahu. Oh ternyata salaman dengan yang bukan mahram itu batil ya. Tidak boleh ya gitu. Oh ternyata nipu itu tidak benar ya gitu. Tadi saya bilang, PR besar kita. Badan sehat. Saya pun pribadi ya. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Apa yang Allah suka gitu? Ini aja bang, 3 hal fundamental nih bang, tempel di mana-mana bang. Bisa membedakan hak dan batil. Jadi bisa membedakan hak dan batil itu udah satu value. Dan harus cari tahu. Sampai kapan Ayaman? Sampai mati cari tahunya. Nah biar jelas. Ini dia. Dah, diedit. Jadi 3 hal fundamental tadi. Ya kan? Nah, gimana Yaman udah biasa salaman selama ini sama orang-orang sembarangan. Tinggal gini. Kayak orang Sunda. Sunda kan yang kayak gini. Di Sunda itu ada budaya kalau salaman gini kan? Punten. Nanti kalau dibilang sok suci, jangan dibalas. Daripada kau sok najis gitu, jangan. Bilang, kalau ada kalimat yang paling mudah apa? Mohon maaf, punten, sudah wudhu tadi. Gitu. Itu orang maklum biasanya. Lagi belajar. Jadi 3 hal fundamental. Coba diulang. Sholat tepat waktu. Bisa membedakan yang hak dan batil. Apa yang Allah suka? Abang kakak pisah-pisahkan itu. Cari tahu detail-detail. Tanya dan ajak sebanyak-banyaknya orang. Supaya bisa Ustaz, saya sholat tepat waktu karena masih takut ditanya sama mama. Bagus. Tanya sama malaikat. Enggak apa-apa, bagus mamanya nanya. Orang tuanya nanya, bagus. Berarti orang tuanya sayang. Emaknya perhatian berarti. Mamanya sayang supaya masuk surga kan? Dah, oke ya. 3 hal fundamental. 3 hal fundamental ini maka supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Ada soft belakang, ada soft depan, sampai kita maju di soft 1 gitu. Kalau depan imam enggak boleh ya, nanti. Ada waktunya kita akan ada depan imam. Tapi minimal soft 1 ini jadi ya daripada ditanya sama malaikat. Betul. Jadi apa yang akan kita lakukan supaya kedepannya jadi lebih baik. Abang kakak usikum wa nafsi bitaqwallah. Sering-sering bertanya 3 poin ini. Jadi ini membuat kita punya banyak inovasi, punya banyak kesempatan untuk merenung, muhasabah, ngukur. Aku udah 5 tahun begini, kehidupanku tak berubah. Berarti aku pertahankan enggak untuk 5 tahun ke depan? Ya manusia-manusia enggak mikir, enggak punya otak, itu enggak mungkin abang kakak. Masalahnya kan malas kan. Apa, yuk semua baca sama-sama. Apa yang akan kita lakukan supaya keadaan selanjutnya atau kedepannya menjadi lebih baik? Pola makan, pola tidur, pola bicara, pola berpikir. Ya. Abang kakak mau nikah. Misalnya kakak-kakak ini perempuan. Terus si laki-laki ini ketahuan udah memang. Atau bilang dia jarang sholat, subuh sering tinggal. Mau jadikan imam kayak gitu. Orang kayak gitu tuh sholatkan aja langsung. Tapi
Tapi ganteng Ustadz, ini makanlah kau tuh ganteng. Pola tidur, ya kan? Banyak nih pola-pola yang harus kita perbaiki. Dari mulai pola pikir, pola bicara, pola perbuatan. Ada orang yang tuh selama bertahun-tahun dah 3 kali ganti presiden, suka nunda terus. Nantilah, santai aja, nantilah. Pola-pola menunda, banyak. Ya, jadi disolatkan langsung. Laki-laki malas ke masjid, laki-laki solehah namanya, apa? Laki-laki malas ke masjid namanya laki-laki solehah. Nanti boleh sekali-sekali pakai mukena, kan ketutup aurat. Ketutup auratnya. Sering-sering tanya 2 hal fundamental ini Abang Kakak. Sikum wa nafsi bitaqallah, ini yang bisa saya sampaikan di SMK hari ini. Jadi cari tahu Abang Kakak betul-betul detail-detail mana yang hak, mana yang batil. Bedakan betul-betul. Itu kenapa Yaman dress code-nya itu hitam putih. Kalau pernah di hitam emas itu biasanya mengingatkan tentang Ka'bah gitu. Mengingatkan tentang Baitullah. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Jadi dress code saya memilih untuk kayak tidak punya warna lain. Kalau orang bilang hitam putih aja warnanya. Jadi kalau nengok barang warna hitam putih itu suka gitu. Karena bagi saya itu jelas pemisah antara hak dan batil. Nah ini kan, masih ingat ya, kudis, kurap, kutil, kuman. Apa kudis? Kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kuman, kurang iman. Masya Allah. Masih ingat Bang Ganda? Ini materi SMK lama. Jadi kalau ada orang ngakunya Islam tapi tidak disiplin, bukan Islam yang salah, orangnya yang error. Ada lagi tambahan Bang, kumal, kurang amal. Apa kumal, Dam? Jadi lengkap tuh, kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Nah, tulis. Kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Penyebabnya kuman semua nih. Orang kudis karena kurang disiplin karena kurang iman, kurang rapi karena kurang iman, kurang teliti karena kurang iman, kurang amal tidak punya iman. Jadi lengkap. Kunyu. Jadi lengkap ya. Kudis, kurap, kutil, kuman, kumal. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga kita semua Bang Kakak. Semoga Allah lindungi kita semua. Semoga Allah ampunkan kita semua. Allah perbaiki kita. Jauhkan dari kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Tulis nanti ya, bikinkan posternya ya. Di rumah sehat nih harus ada nih. Di rumah khidmat harus ada. Di kantor Baitul Mal ada. Hindari 5 penyakit. Kudis, kurap. Penyakitnya pakai tanda kutip. 5 saya nyebutnya penyakit menular. Kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti, apa? Kurang amal, kurang iman. Dah. Apa? 5 penyakit menular? Nah, ini saya bikinkan Abang Kakak. Sebentar bikinnya. Dah.
Kita yang dapat itu di grup KL forward langsung ke orang-orang ya. Ke grup santri-santri dan lain-lain. Ini ya Bang Kakak. Nah inilah dia, oleh-oleh dari Lir Ilir. Nah, yuk, 5 penyakit menular. Apa? Kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Dah. Ini dulu Abang Kakak. Jazakumullah asal jaza. Nanti bikin yang bagus, rapi. Ya Bang? Selesaikan ini. Bikin yang bagus, bikin yang rapi, didesainkan. Nah, kasih ke orang-orang. Yarhamukallah. Supaya kawan-kawan bisa tahu urutan-urutannya gitu. 5 penyakit menular. Nah, kalau gini kan penuh layarnya, jadi bisa ditengok dan di screenshot gitu. Apa 5 penyakit menular tadi? Nah, kita coba ya. Kita coba bagikan ini ke kawan-kawan kita. Semoga kita semua sehat. Kudis, kurap, kutil. Dah. 5 penyakit menular. Apa? Apa 5 penyakit menular itu? Banyak sekali ya. Sedih sekali kalau kena kurap nih. Ini PR juga Bang Kakak. Saya pun ini kurang teliti. Nengok sesuatu, nggak dapat tipe. Hari ini pakai baju apa? Salah ngasih info. Salah identifikasi, tidak teliti. Tanggal 28, ceklah kalender, jangan nebak. Oh iya, 28 tuh hari apa misal gitu kan. T itu apa? Telasa ke? Thursday ke? Belajar teliti ya Bang Kakak. Nengok sesuatu. Dah. Oke, terima kasih banyak Bang Kakak. Jazakumullah khair. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F. Ira Farah Fair Fatih yang sedang di Pondok 2, yang di Pontianak 2. Doakan semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Doakan juga semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan Abang Kakak, doakan semoga Allah izinkan kita bisa mudah gitu untuk menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Jadi tahu kita ada 5 penyakit menular. Kudis, kurap, kutil, kumal, dan kuman. Mudah dipahami kira-kira ini ya, insya Allah ya. Nah, jadi pemimpin itu aja ceknya. Jangan ngecek ke bawah dulu, ngecek ke diri sendiri. Aku ini termasuk yang kudis enggak, kurap enggak, kutil enggak, kumal enggak. Nah, nanti Islam tuh Abang Kakak akan bersinar ketika orang Islamnya tuh sembuh dari penyakit ini. Jadi orang-orang yang enggak suka sama Islam, itu sebenarnya enggak suka sama orang Islam. Cuma orangnya ketutup. Sebenarnya bukan enggak suka Islam. Islam tuh kan value-nya bagus. Buktinya orang terima Jepang. Tapi orang Islam yang hari ini bikin Islam tuh jadi ketutup. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Itu rumusnya kan. Islam itu ketutup karena orang Islamnya. Keindahan dan kegemerlapan Islam itu hilang gara-gara orang Islamnya sendiri. Nah, maka Islam ini harus ditepuk-tepuk. Jadikan gantungan kunci bila perlu. Dir? Ya kan? 5 penyakit menular, kasih ke orang. Sehat ya, semoga sehat. Salam sehat gitu. Apa salam? Salam sehat. Dari 5 penyakit menular. Apa 5 penyakitnya? Kudis, kurap, kutil, kumal, kuman. Dah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.